Ya, selamat sore para pemirsa. Kembali lagi di segmen bincang-bincang sore kita hari ini, waspada sekitar kita. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh berita tentang puting beliung yang menerjang beberapa wilayah di kota Kupang ini. Angin pusaran yang dahsyat kemarin dilaporkan terjadi di Jalan El Tari kemarin sore. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita telah hadir dua narasumber, yaitu Ibu Reslina, seorang pakar atmosfer dari Universitas Nusa Undana, dan yang kedua ada Ibu Riris, seorang prakirawan cuaca senior dari BMKG El Tari Kupang. Selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Ya, yang pertama saya mau berbincang dengan Ibu Reslina terlebih dahulu, yaitu pertanyaan umum dulu Ibu. Nah, banyak yang mengira puting beliung ini muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya puting beliung ini? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi puting beliung ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah produk dari kondisi atmosfer yang sangat labil atau sangat tidak stabil. Sumbernya selalu dari awan cumulonimbus. Kunci utamanya adalah udara yang lembab, yang hangat di lapisan bawah, serta udara dingin yang kering di lapisan atas. Yang terpenting adalah pergeseran angin atau wind shear. Ini adalah kondisi di mana arah dan kecepatan angin di setiap ketinggian itu menciptakan rotasi udara horizontal. Aliran udara dari awan cumulonimbus ini kemudian akan turun secara kuat dan menarik rotasi ini menjadi vertikal. Kemudian akan membentuk corong yang kita kenal sebagai fenomena puting beliung. Seperti itu, Pak. Oh, baik, Bu. Jadi harus ada rotasi udara vertikalnya ya, begitu ya, Ibu ya. Oke, sekarang Siap. saya mau berlanjut ke Ibu Riris sebagai prakirawan cuaca senior di BMKG Kupang, Ibu. Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk melihat tanda-tanda visual gitu sebelum terjadinya puting beliung ini terjadi? Baik, terima kasih. Ya, memang benar ada beberapa tanda visual dan suara yang bisa dikenali beberapa menit sebelumnya, Pak. Jadi, kalau secara visual itu biasanya muncul awan gelap pekat, terkadang kehijauan, dan bisa disertai corong awan atau belalai yang turun dari langit. Di permukaan tanah juga bisa terlihat pusaran debu atau puing yang berputar. Sedangkan secara suara biasanya terdengar gemuruh konstan seperti suara kereta api atau pesawat jet yang sangat dekat. Dan ini berbeda dengan angin kencang biasanya yang hembusannya lebih stabil dan tidak membentuk pusaran lokal. Puting beliung juga biasanya berlangsung singkat, namun sangat merusak di area sempit. Sementara angin kencang bisa berdampak lebih luas, tapi tidak se ekstrim itu. Begitu, Pak. Oh, baik, Bu. Ibu Reslina sebagai pakar, kenapa fenomena ini sangat sulit untuk diprediksi sih lokasinya? Baik, Pak. Jadi karena fenomena puting beliung ini merupakan fenomena skala yang sangat kecil dan umurnya itu biasanya sangat pendek, seringkali hanya sekitar 5 sampai 10 menit, sehingga model perakiraan cuaca biasanya cukup sulit untuk menangkap fenomena resolusi sekecil ini. Makanya biasanya diantisipasi dengan kita mengeluarkan peringatan dini yang seringkali berbasis nowcasting atau deteksi potensi bahaya saat ada muncul awan cumulonimbus yang sudah terbentuk, biasanya kita lihat lewat radar atau lewat satelit, seperti itu, Pak. Oh, baik, Bu. Terakhir dan yang paling penting untuk Ibu Riris pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelamatkan diri saat terjadi puting beliung ini, Bu? Baik, pertanyaan yang cukup bagus, Pak. Jadi, jika kita melihat tanda-tanda tersebut, saya menghimbau masyarakat segera untuk mencari tempat perlindungan. Bagi yang berada di dalam rumah, segeralah berlindung di ruang paling aman, yaitu ruang tanpa jendela di bagian tengah, seperti kamar mandi atau ruang bawah tangga. Lindungi kepala dan leher menggunakan bantal, helm, atau tangan. Jika berada di luar ruangan dan tidak sempat mencari bangunan perlindungan, carilah tempat rendah seperti parit atau cekungan tanah, lalu telungkup dan lindungi kepala, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik.
Dan bagi yang yang berada dalam kendaraan dan puting beliung sangat dekat, segera keluar dan cari tempat yang lebih rendah untuk berlindung. Keselamatan jiwa adalah prioritas utama. Tindakan cepat dalam hitungan detik sangat menentukan. Demikian Pak Rizky. Ya, terima kasih Ibu Riris dan Ibu Raslina atas waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Pemirsa, berikut wawancara singkat dengan dua narasumber kami terkait waspada puting beliung di Kota Kupang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam. Salam, terima kasih. Terima kasih, Pak.